Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, top skor Liga 1 puji setinggi langit keputusan Marcelino Ferdinand. Soal TC jangka panjang Sintayong, PSSI diminta tidak cuek dengan protes klub Liga 1. Kelompok supporter Indonesia nantikan debat calon ketua umum PSSI. Sintayong ingin timnas U20 tiru gaya Lionel Messi. Pelatih asal Korea Selatan mengkritik gaya pemain Indonesia yang seperti asal-asalan bermain sepak bola tanpa berpikir. Sintayong menuntut agar anak asuhnya bisa bermain simpel ketika berlaga di atas lapangan. Ia pun mencontohkan Messi yang bermain simpel tapi bisa jago. Sintayong pun menjelaskan dengan bergerakan melihat sekitar serta berpikir langkah selanjutnya yang bakal dilakukan membuat Messi menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Bahkan dari itu, Sintayong menegaskan agar pemain timnas Indonesia U20 tampil bak Messi dengan melihat serta bergerak ketika tampil di atas lapangan. Tiba di Hungaria, Iqbal Kwijangge beri kunci sukses di usia muda. Kapten Timnas Indonesia U16 Iqbal Kwijangge sudah tiba di Hungaria. Di sana ia bakal menimba ilmu sepak bola bersama Puskas Academy. Di akun Instagramnya, Iqbal Kwijangge membuat unggahan yang menandakan ia telah tiba di sana. Kapten Timnas Indonesia U16 ini berpose di Stadion Puskas Academy Panco Arena. Mendapatkan beasiswa dari luar negeri, pemain sepak bola asal Sumedang ini mengatakan mimpinya kian menjadi kenyataan. Hal itu karena sikap disiplin yang telah dilakukannya. Unggahan Kapten Timnas Indonesia U16 ini pun langsung menyedot perhatian warganet. Netizen Indonesia pun ramai-ramai menyemangati Iqbal yang menimba ilmu sepak bola di Eropa. Baru dikenalkan, Marcelino langsung jalani latihan di KMSK Dainze. Wonderkid Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand langsung menjalani latihan bersama klub barunya meski baru diperkenalkan oleh KMSK Dainze. Hal itu diketahui dari unggahan di media sosial. Terlihat Marcelino mendapatkan sambutan hangat dari rekan tim barunya. Senyum sumringah pun terlihat dalam wajah Marcelino yang memantapkan diri untuk berkarir di Eropa, tepatnya di Belgia. Di KMSK Dainze, gelandang berusia 18 tahun ini bukan pemain Asia satu-satunya, di mana sebelumnya pihak klub telah merekrut Yuta Miyamoto dan juga striker Singapura Ilhan Fandi. Pelatih Marcelino di KMSK Dainze tak asing dengan pemain Indonesia. Pelatih KMSK Dainze Mark Gorshin sudah pernah mendukangi klub yang diperkuat pemain Indonesia sebelum kedatangan Marcelino Ferdinand. Berdasarkan data transfer market, Gorshin sempat mendukangi CS Vise, klub yang ketika itu dimiliki oleh grup Bakri. Momen Gorshin melatih Vise terjadi pada musim 2011-2012. Gorshin menjadi juru racik formasi Vise yang ketika itu diperkuat oleh Yadi Sofian dan Alvin Tuasalamodi. Pemain Indonesia lain yang mendapatkan kesempatan berkarir di sana yaitu Syamsir Alam dan juga Yeriko Kristiantoko. Hanya saja petualangan Gorshin di Vise berlangsung singkat. Ia hanya memimpin Alvin dan kawan-kawan dalam 5 pertandingan saja. Selanjutnya, ia berlabuh di klub Luxembourg F91 dan Delange. Setelah itu, ia gonta-ganti klub hingga akhirnya mendukangi Dainze. Sandy Walsh starter, Kevin Mechelen raih kemenangan di Belgia. Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh tampil sebagai starter pada laga pertama di Piala Belgia 2023. Ia berhasil membantu timnya Kevin Mechelen meraih kemenangan atas SV Zulte Waregem. Laga digelar di Rengenbong Stadion pada Jumat 3 Februari 2023. Pada pertandingan ini, Sandy Walsh tampil sebagai starter. Laga pun berlangsung cukup sengit. Pada babak pertama terjadi jual beli serangan. Tim tuan rumah berhasil membuat shock Sandy Walsh CS. Tetapi hal tersebut tidak membuat Kevin Mechelen goyah. Skor 1-2 untuk Kevin Mechelen bertahan hingga peluit wasit ditiupkan. Kemenangan ini pun menjadi modal awal Sandy Walsh CS untuk bisa melaju ke final Piala Belgia nantinya. Penyerang timnas Singapura beri ucapan selamat ke Marcelino Ferdinand. Penyerang timnas Singapura Ilhan Fandi menyebut Marcelino Ferdinand yang menjadi rekan timnya di klub Belgia KMSK Dainze. Selamat datang Marcelino Ferdinand, tulis Ilham di Instagram pribadinya. Ilhan dan Marcelino sendiri sama-sama dikontrak dengan durasi 1,5 tahun hingga Juni 2024. Potensi kedua pemain muda ini menjadi alasan Dainze memberi ruang untuk berkembang. Melebarkan sayap di sepak bola di Eropa membuat Marcelino gembira. Pemain 18 tahun itu pun mengaku tidak sabar mendapatkan menit bermain pertamanya bersama klub barunya.
Ex pelatih Persib Bandung punya keinginan jadi pelatih timnas Indonesia. Mantan pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert mengaku memiliki keinginan pelatih timnas Indonesia, namun dengan satu syarat, yakni situasi politik yang menurutnya kurang baik di sepak bola Indonesia saat ini menjadi alasannya, di mana ia mau pelatih timnas Indonesia dengan catatan ia memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan tanpa campur tangan dari pihak lain. Menurutnya seorang pelatih tidak boleh diintervensi oleh manajer tim, anggota komite eksekutif, PSSI ataupun pihak lain. China ubah aturan untuk sepak bola putra Asian Games 2022. Timnas Indonesia kecipratan untung. Timnas U23 Indonesia bakal berlaga di Asian Games 2022 yang digelar di Hangzhou, China pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Meski masih beberapa bulan lagi, China telah menetapkan aturan baru untuk cabang sepak bola putra. Aturan baru tersebut turut berdampak pada timnas Indonesia, di mana menurut aturan awal, sepak bola putra diperuntukkan bagi kelompok usia U23 ditambah 3 pemain di atas 23 tahun atau U23 plus 3. Namun, pihak penyelenggara memutuskan untuk menerapkan usia U24 plus 3 untuk Asian Games 2022 mendatang. Dengan demikian, tim dapat dengan leluasa menggunakan pemain kelahiran 99 ditambah 3 pemain lebih senior. Dengan aturan baru ini, timnas U23 Indonesia tentu mendapatkan keuntungan karena pilihan pemain akan lebih banyak. Hanya saja keuntungan tersebut juga berlaku untuk tim-tim peserta lain di cabang sepak bola putra. Malaysia terusir dari Piala Asia U20 2023, pelatih mencak-mencak sampai ancam timnas Indonesia. Timnas Malaysia terusir dari Piala Asia U20 2023. Pelatih Timnas Malaysia Hassan Shazali Waras mencak-mencak tak terima timnya tersingkir. Tak kuat menerima kenyataan pelatih Timnas Malaysia U20 Hassan Shazali bahkan malah tega menyalahkan Ubaidillah Samsul, pemain yang diusir wasit pada menit ke-67. Dia juga mencak-mencak setelah kelar pertandingan. Dia mengatakan keputusan wasit sebagai piang keladinya. Tak puas dengan kemarahan atas kekalahan yang didapat, Ubaidillah Samsul langsung mengancam tim-tim teras di Asia Tenggara termasuk Timnas Indonesia U20. Dia mengatakan jika Malaysia adalah kekuatan baru di Asia Tenggara, dia yakin pemainnya adalah masa depan yang cerah. Bikin wonderkid Liverpool cedera, pemain keturunan Indonesia viral. Leeds United menjamu Liverpool dalam laga lanjutan Liga Inggris 2021-2022 pada 12 September 2021 lalu. Pada menit ke-57 terjadi momen horor antara Struijk dengan Elliot yang menyebabkan sang wonderkid Liverpool cedera parah. Struijk pun di kartu merah atas aksinya. Namun sayang, tekad tersebut berdampak buruk kepada karir Elliot yang harus menepi panjang akibat cedera dislokasi pada pergelangan kakinya. Setelah pertandingan, Struijk pun meminta maaf kepada Elliot melalui akun Instagramnya. Dia mengaku tidak pernah bermaksud melakukannya kepada siapapun. Dendam kepada Timnas Indonesia U20, Timnas Vietnam U20 dipimpin pelatih kelas dunia. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF membebas tugaskan pelatih yang dikalahkan Sintayong di kualifikasi Piala Asia U20 2023 di Vietnam. Kekalahan itu memang masih meloloskan Vietnam ke Piala Asia U20 2023 lewat jalur runner-up terbaik, namun di Vietnam dinilai mencoreng nama baik sepak bola Vietnam. Per 1 Januari 2023, posisi pelatih Timnas Vietnam U20 pun dipercayakan kepada Hoang Antoine. Hoang Antoine sendiri bukanlah pelatih sembarangan. Ia pernah menjabat pelatih Timnas Vietnam U19 pada periode 2015-2019, di mana dalam periode itu sejumlah pencapaian dicetak oleh Hoang Antoine. Pelatih 54 tahun ini membawa Timnas Vietnam U19 lolos ke Piala Asia U16 2016 dan 2018. Bermodalkan pemain seperti Doan Van Hau, Nguyen Quang Hai, dan Nguyen Tian Lin, Timnas Vietnam U19 lolos ke semifinal Piala Asia U16 2016, sekaligus berhak lolos ke Piala Dunia U20 2017 di Korea Selatan. Soal TC jangka panjang Sintayong, PSSI diminta tidak cuek dengan protes klub Liga 1. Pemanggilan pemain Timnas U20 Indonesia ke TC untuk mempersiapkan Piala Asia U20 2023 diwarnai sejumlah perlawanan dari klub. Salah satu klub Liga 1 Persebaya mengusulkan agar PSSI turun tangan mengatasi masalah ini. Menurut Yaya Alkatiri, di negara-negara maju, juga di negara-negara Asia yang sepak bolanya maju, TC jangka panjang sudah ditinggalkan. Ia berpendapat liga dan kompetisi adalah tempat yang paling pas untuk mengakselerasi kemampuan pemain timnas. Dalam hal ini, Persebaya sendiri sudah membuktikan bila pemain lahir dari kompetisi yang bagus, seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Hernando Ari berhasil menembus tim senior Persebaya berkat adanya liga internal di Persebaya. Yaya menyebut PSSI seharusnya menghormati statuta FIFA, tepatnya pasal 36 ayat 2, dan mulai berkomunikasi dengan klub. Top skor Liga 1 puji setinggi langit keputusan Marcelino Ferdinand. Striker Bali United Ilyas Pasoyevic memuji keputusan gelandang Persebaya Marcelino Ferdinand bergabung dengan klub Belgia KMSK Deinze. Karena menurutnya pemain muda harus berani pasang target untuk bermain di Eropa.
Persebaya di lain sisi ikut bangga dengan keputusan sang pemain bergabung dengan klub Belgia KMSK Deinze. Meski berat, Persebaya merelakan Marcelino pergi ke Belgia untuk mengembangkan karir sepak bolanya. Persebaya Surabaya pun optimis Marcelino tidak sekedar numpang lewat di Eropa. Klub yakin Marcel akan terus berkembang dan membuka jalan bagi pemain Surabaya dan Indonesia pada umumnya untuk berkarir di Eropa. Jelang KLB PSSI, Caketum Erick Thohir siap safari galang suara. 2 minggu jelang Kongres Luar Biasa PSSI, calon ketum PSSI Erick Thohir mulai melakukan safari untuk menggalang dukungan. Selain menggalang dukungan, Menteri BUMN tersebut akan menyerap aspirasi dan masukan dari supporter, klub Asprof hingga voters. Meski demikian, mantan bos Inter Milan tersebut mengungkapkan jika cita-citanya tersebut tidak akan terwujud jika tak ada dukungan dari berbagai pihak, termasuk supporter, Asprof hingga klub sepak bola. Erick Thohir menilai harus ada yang menjadi jembatan antara Asprof dengan klub-klub sepak bola yang memang berorientasi di kompetisi profesional. Caketum PSSI Lanyala jelaskan targetnya untuk Timnas Indonesia. Lanyala Mahmud Mataliti punya target khusus untuk kejayaan Timnas Indonesia di segala usia. Target awalnya membawa Timnas Indonesia melangkah ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang pertandingannya akan dimulai pada Maret 2023 ini dan merebut emas pada SEA Games 2023. Selain itu, ia beranggapan Timnas harus mendapatkan sentuhan teknis maupun spiritual, yakni jangan lepas beribadah kepada Allah SWT. Lanyala sebelumnya juga telah membeberkan 7 langkah untuk membesarkan sepak bola Indonesia. Dia menuangkannya dalam bentuk buku yang kemudian diberikan kepada para voters agar bisa memahami visi dan misinya. Kelompok supporter Indonesia nantikan debat calon ketua umum PSSI. Ada 5 calon yang sudah terverifikasi Komite Pemilihan atau KPPSSI. Mereka adalah Lanyala Mataliti, Erick Thohir, Arif Putra Wicaksono, Dodi Setiabudi, dan Ferry Jami Francis. Kelompok supporter pun mendorong adanya debat untuk mengetahui visi dan misi para calon ketua umum PSSI jelang KLB pada 16 Februari mendatang. Suara mereka sudah ditunggu masyarakat Indonesia, khususnya pecinta sepak bola, agar bisa mengetahui lebih dalam soal para calon, terutama mengenai visi misi mereka dalam membangun sepak bola Indonesia. Sementara itu, mantan Ketua Umum The Jackmania Richard Ahmad Supriyanto berharap pengurus PSSI periode selanjutnya bisa benar-benar memajukan sepak bola Indonesia. Selain itu, ia berharap kepengurusan PSSI yang baru juga bisa mengupas tragedi kelam yang merenggut 135 jiwa di Malang kemarin.